Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak atas liabilitas. Liabilitas atau utang perusahaan merupakan kewajiban kepada pihak lain yang timbul dari kegiatan utang perusahaan. Liabilitas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek berumur kurang dari 1 tahun, sedangkan liabilitas jangka panjang berumur lebih dari 1 tahun. Liabilitas dapat ditinjau dari sudut nilai. Yang pertama, jumlahnya telah pasti atau jumlahnya merupakan taksiran. Contohnya adalah wesel bayar dan utang dagang. Status liabilitasnya telah pasti, tetapi kepastian yang menimbulkan liabilitas sangat bergantung pada peristiwa masa mendatang. Contohnya adalah contingency liabilities. Dalam laporan posisi keuangan neraca, yang termasuk dalam liabilitas adalah 1. Utang dagang dan terutang lain. Yang kedua, liabilitas keuangan, tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam butir pertama. Yang ketiga, liabilitas dan aset untuk pajak kini. Yang keempat, liabilitas dan aset pajak tangguhan. Yang kelima, liabilitas yang termasuk dalam kelompok opasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 atau yang terbaru yaitu PSAK 105. Utang dagang akuntansi komersial. Utang dagang diklasifikasikan dalam liabilitas lancar. Utang dagang sebagai liabilitas jangka pendek terjadi akibat kegiatan usaha perusahaan secara normal. Sebagai contoh, pembelian barang dagangan dan jasa. Perlu mendapatkan perhatian apakah dalam menyusun neraca sudah dapat dipastikan semua utang dagang atau liabilitas jangka pendek telah seluruhnya dicatat dan menunjukkan posisi utang dagang pada akhir tahun buku. Contohnya, tanggal 1 Desember 2012, PT Abadi membeli barang dagangan sebesar 40 juta rupiah secara kredit sesuai perjanjian kedua belah pihak. Utang tersebut berjangka 90 hari dengan bunga 12% per tahun. Ayat jurnal yang disusun pada saat transaksi pembelian untuk akun pembelian berada di debit 40 juta rupiah, utang dagang di kredit sebesar 40 juta rupiah. Pada saat pelunasan sebagian liabilitas, jurnalnya untuk utang dagang di debit sebesar 10 juta rupiah, kas dan bank di kredit sebesar 10 juta rupiah. Contoh lainnya yakni tanggal 1 Desember 2012, PT Lestari membeli barang dagangan sebesar 40 juta rupiah secara kredit sesuai perjanjian kedua belah pihak. Utang tersebut berjangka 90 hari dengan bunga 30% per tahun. Untuk jurnal saat transaksi pembelian berada di debit sebesar 40 juta rupiah dan utang dagang di kredit sebesar 40 juta rupiah. Saat penyesuaian akhir tahun 2012, bunga di debit sebesar 1 juta rupiah, bunga terutang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Untuk jurnal pada saat pelunasan, bunga di debit sebesar 2 juta rupiah, bunga terutang di kredit sebesar 2 juta rupiah. Jurnal yang keduanya adalah utang dagang di debit sebesar 40 juta rupiah, bunga terutang di debit sebesar 3 juta rupiah, dan kas dan bank berada di kredit sebesar 43 juta rupiah. Utang dagang dengan jaminan atau warranty liability. Kadang-kadang pada saat penjualan, perusahaan memberikan jaminan atas produknya. Di lain pihak, apabila penghasilan dan biaya dipertemukan, maka uang dicatat dalam periode penjualan dan selanjutnya. Apabila terjadi perbaikan atau pengembalian, utang tersebut akan dikurangi. Sebagai contoh, yaitu selama bulan Juni 2012, perusahaan telah menjual produknya seharga 600 juta rupiah dengan garansi selama 36 bulan. Apabila kemungkinan adanya perbaikan, diasumsikan rata-rata per bulannya itu 5% dari harga jual atau perbaikan. Ayat jurnal yang disusun pada saat mencatat timbulnya uang jaminan, ada akun biaya utang jaminan yaitu di debit sebesar 30 juta rupiah. Ada juga utang jaminan yang masih harus dibayar ditaruh di kredit yaitu 30 juta rupiah. Yang kedua, ada saat terjadi perbaikan, ada utang jaminan yang masih harus dibayar sebesar 30 juta rupiah ditaruh di debit dan kas dan bank ditaruh di kredit sebesar 30 juta rupiah. Wesel bayar dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas
lancar atau liabilitas jangka panjang yang sangat bergantung pada jangka waktu liabilitas tersebut. Pengklasifikasian lainnya yaitu dalam wesel berbunga atau wesel tidak berbunga. Sebagai contoh, pada tanggal 3 Desember 2012, PT Manyar menarik wesel tak berbunga berjangka waktu 60 hari. Sejumlah 10 juta. Wesel tersebut ditarik sebagai akibat adanya pembelian barang dagangan kepada PT Dadali. Nah, ayat jurnal yang disusunnya itu yang pertama, saat pembelian itu pembeliannya berada di debit sebesar 10 juta dan wesel bayarnya di kredit sebesar 10 juta. Nah, yang kedua, saat pembayaran pada tanggal jatuh tempo, wesel bayar berada di debit sebesar 10 juta dan kas berada di kredit sebesar 10 juta. Nah, satu lagi contoh wesel berbunga. Pada tanggal 6 Desember 2012, juga sebuah wesel berbunga 30% dengan jangka waktu 90 hari sebesar 15 juta. Ditarik untuk PT Delima untuk menggantikannya uang yang telah jatuh tempo. Ayat jurnal yang disusunnya itu yang pertama, saat penggantian utang yaitu utang dagang berada di debit sebesar 15 juta dan wesel bayar berada di kredit sebesar 15 juta. Yang terakhir itu saat pelunasan. Jurnalnya itu wesel bayar berada di debit sebesar 15 juta, bunga berada di debit sebesar 1.125.000 dan kas di kredit sebesar 16.125.000. Berikutnya ada utang dividen. Utang dividen ini dapat terjadi apabila perusahaan melakukan pembagian laba atau pembayaran. Dividen tersebut mengandung konsekuensi bagi pihak pemberi hasil untuk memotong pajak penghasilan 23. Setelah perusahaan menetapkan besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham, perusahaan akan mengumumkan pembayaran dividen yang menyebabkan terutangnya dividen. Pembayaran dividen dapat diberikan contoh sebagai berikut. Pada tanggal 15 Desember 2012, PT Maju mengumumkan akan membayar dividen kepada para pemegang saham sebesar 20 juta rupiah. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, saat pengumuman, laba yang ditahan didebet sebesar 23 juta. Utang dividen dikredit sebesar 20 juta. PPh pasal 23 terutang dikredit sebesar 3 juta. Yang kedua, saat pembayaran dividen. Utang dividen didebet sebesar 20 juta, kas dan bank dikredit sebesar 20 juta. Yang ketiga, saat penyetoran PPh pasal 23. PPh pasal 23 terutang didebet sebesar 3 juta, kas dan bank dikredit sebesar 3 juta. Untuk biaya yang masih harus dibayar, pada akhir periode laporan akan tampak liabilitas jangka pendek yang segera dilunasi. Dalam hal beban seperti umumnya, dialokasikan ke dalam akun biaya yang masih harus dibayar. Akan menggambarkan liabilitas yang harus dipenuhi tetapi masih tertunda. Sebagai contohnya yaitu biaya gaji atau honorarium yang masih harus dibayar. Pada utang pajak, demikian halnya dengan utang pajak, menunjukkan liabilitas perpajakan yang belum dilunasi pada posisi akhir periode laporan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, pajak terutang yang harus dibayar sendiri atau terutang pajak sebagai akibat pemotongan atau pemungutan pajak yang harus disetorkan ke kas negara dalam batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang pajak atau aturan pelaksanaannya. Untuk utang lainnya itu umumnya menampung utang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam utang jangka pendek atau ke dalam utang jangka panjang. Utang ini demikian pun seperti utang pajak tangguhan, utang kepada direksi atau perusahaan afiliasi, dan sebagainya. Untuk utang dalam mata uang asing, masalah utang dalam mata uang asing ini berkaitan dengan pencatatan yang dilakukan taat asas sesuai dengan nilai kurs yang berlaku pada saat transaksi. Besarnya utang ini ke dalam mata uang asing dibukukan ke dalam uang rupiah. Dengan menggunakan nilai kurs akan menimbulkan selisih nilai kurs yang dihitung ke dalam laba rugi pada saat pelunasan. Ketentuan pajak mengatur masalah pencatatan tersebut berkenaan dengan akuntansi mata uang asing. Untuk utang bunga pinjaman, sebagai liabilitas yang harus dilunasi, hanya pelunasannya atau pembayarannya mungkin dapat tertunda. Beban bunga pinjaman dapat dibebankan atau sebagai pengurang dalam menetapkan penghasilan kena pajak. Bunga yang diterima atau diperoleh adalah penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan, sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1, huruf A angka 2 yaitu dikenakan pajak penghasilan
pasal 23 atas penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sekian presentasi dari kelompok 8, semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.